melodi ơi Chúa, melodi ơi Chúa, hidup berserilah, ingat putai Tuhan, entembel sing with me how great is our God, and always see how great is our God. Kuasa menyembuhkan segala penyakit ditemukan di dalam Injil air dan Roh. Matius 10
ayat 1-16. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dan 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu akan turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan kita yang sudah memberikan kepada kita kuasa menyembuhkan segala penyakit. Tuhan kita memberikan kepada kita kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit dan wabah kepada para muridnya. Ini kemudian membawa kita untuk merasa heran, mengapa para hamba Allah yang setia pada zaman ini tidak melakukan kuasa yang ajaib itu. Bukan hanya kepada para murid di zaman gereja mula-mula saja Tuhan memberikan kemampuan yang demikian. Kalau Allah kita adalah Allah kebenaran, semua kemampuan itu harus dinyatakan juga di antara para hambanya pada zaman ini juga. Adalah sepenuhnya benar, tentu saja, bahwa pada masa para rasul,
Karunia demikian hanya dimiliki oleh mereka yang bergabung menjadi murid Yesus. Yang mencurigakan di sini adalah mengapa sekarang ini nampaknya tidak demikian, yaitu mengapakah kita yang sudah nampaknya hari ini tidak memiliki kuasa dengan kebenaran Injil air dan Roh. Marilah kita melihat penjelasan mengenai hal ini. Saya akan mendaftarkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan kunci yang mendorong penyelidikan kita. Mengapakah para murid Yesus di zaman ini nampaknya tidak memiliki kuasa penyembuhan seperti yang dimiliki para bapa iman di masa rasuli? Apakah karena para murid hari ini tidak menerima kuasa penyembuhan, atau itu karena mereka tidak cukup berdoa? Apakah ada perbedaan di antara kuasa dari para hamba Allah di masa dahulu dengan para hamba di masa sekarang? Kalau ya, apa perbedaannya? Mengapa? Singkatnya, kita tidak menunjukkan kuasa Allah yang begitu nyata ada di masa gereja mula-mula. Dengan menganalisa masalah itu menggunakan terang Injil air dan Roh, mari kita menguji pertanyaan-pertanyaan tadi secara terperinci dan menemukan jawaban yang jelas. Semua pertanyaan yang mengganggu itu bisa dijawab dengan jelas ketika kita mendekatinya menggunakan iman yang percaya kepada Injil air dan Roh. Sebelum kita memasuki diskusi sepenuhnya, ada hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu kita harus terlebih dahulu menyingkirkan kebingungan dengan mengaitkan iman kita kepada kuasa Injil air dan Roh. Hal yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kalau Yesus Kristus Anak Allah datang ke dunia ini dan tidak menyatakan tanda-tanda dan mujizatnya, tidak ada yang akan mengenali Dia sebagai Anak Allah maupun Juru Selamat. Tanda-tanda dan mujizat yang dibuat oleh Yesus adalah untuk menunjukkan keilahiannya, sehingga orang-orang di zamannya, termasuk para pengikut dan para muridnya, bisa mengenali Dia sebagai Juru Selamat sendiri. Yohanes 2 ayat 11. Ini adalah kebenaran yang sangat penting yang perlu dipahami. Kalau Yesus tidak menunjukkan tanda-tanda dan mujizat itu, bahkan para muridnya sendiri di zaman para rasul akan merasa sulit untuk percaya kepadanya sebagai Anak Allah dan Juru Selamat. Lalu bagaimana dengan kuasa para murid? Logika yang sama juga terjadi untuk kasus mereka, yaitu ada tanda-tanda dan keajaiban di depan mata manusia sepanjang masa gereja mula-mula. Karena tanpa tanda-tanda dan keajaiban yang demikian, orang-orang di zaman itu akan sulit mengenali Yesus sebagai Anak Allah. Mungkin Anda bertanya-tanya, kalau para rasul memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, tidakkah orang-orang Kristen zaman ini juga perlu memiliki kuasa menyembuhkan sakit jasmani? Yang harus kita pahami di sini adalah
bahwa kuasa Allah dinyatakan secara berbeda di masa gereja mula-mula dengan di zaman ini. Hal itu diberikan, dengan kata lain, dalam bentuk yang berbeda antara yang diberikan kepada murid-murid Yesus dengan apa yang diberikan kepada kita sekarang. Sebagaimana disebutkan, mujizat-mujizat diadakan pada masa gereja mula-mula sebagai tanda bagi orang-orang di zaman itu untuk melihat kuasa Injil air dan Roh dan mempercayainya. Tetapi ini tidak diperlukan lagi di zaman ini, karena orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh dengan iman kepada kuasanya bisa membuat kebenaran keselamatan dinyatakan bagi kita semua tanpa pertolongan yang demikian. Dengan istilah lain, sementara kita mungkin tidak bisa berjalan di atas air atau menyembuhkan orang yang lumpuh sebagaimana Petrus, kita masih menyembuhkan orang-orang yang sakit secara rohani di zaman ini, yang sebenarnya merupakan tujuan utama dari pernyataan mujizat kuasa seperti itu. Karena itu, tidak ada yang aneh di dalam kenyataan bahwa mujizat-mujizat dan tanda-tanda di masa gereja mula-mula tidak lagi dinyatakan di dalam gereja masa kini. Kunci dari jawaban atas pertanyaan ini, dengan kata lain, adalah pemahaman bahwa melalui kuasa orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh saja, Allah bekerja menyembuhkan sakit jasmani ini. Bagi manusia iman zaman ini yang percaya kepada kuasa Injil air dan Roh, Allah sudah memberikan kepada mereka kuasa untuk menyembuhkan penyakit dosa dengan memberikan kepada kita iman kepada Injil yang benar ini. Tuhan sudah memampukan kita untuk menyembuhkan penyakit dosa. Kita harus memahami bahwa kuasa kesembuhan fisik bukanlah satu-satunya cara yang dipakai oleh para murid Yesus untuk menyatakan iman mereka di masa gereja mula-mula. Namun, kita harus memahami bahwa mujizat kesembuhan dari para rasul itu ditunjukkan untuk memberitakan Injil pengampunan dosa. Kisah para Rasul 2 ayat 6, 38 ayat 3-19. Kita perlu memahami bahwa sampai saat ini, bahkan di zaman ini juga, Tuhan kita sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menyembuhkan orang-orang lain dari sakit dosa-dosa mereka, untuk menyatakan mujizat dan menunjukkan kuasanya. Semuanya melalui Injil air dan Roh. Tuhan kita yang sudah memberikan kepada kita kemampuan dan adalah kebenaran Injil air dan Roh yang membuat kuasanya berdiam di dalam kita. Dalam Matius 10 ayat 7, Tuhan kita mengatakan, "Pergilah, beritakanlah, dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Kita perlu memahami di sini bahwa kerajaan surga sudah datang ke dalam hati orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, dan bahwa dengan iman ini kita harus memberitakan Injil air dan Roh. Kerajaan Allah menjadi nyata di dunia ini ketika orang-orang yang sakit dosa
disembuhkan melalui kuasa iman kepada Injil air dan Roh. Kuasa itu, karena itu, kita, para penginjil zaman ini, juga harus memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Memberitakan kuasa Injil air dan Roh ini kepada jiwa-jiwa yang terhilang, sebagaimana para murid Yesus menyembuhkan semua penyakit jasmani dan memberitakan Injil kerajaan di masa gereja mula-mula. Sekarang kita juga harus menyembuhkan mereka semua yang menderita karena sakit rohani berupa dosa-dosa dengan iman kita kepada kuasa Injil air dan Roh. Kebenaran yang harus kita pahami dengan jelas dalam melakukan pekerjaan Allah. Sebagaimana Tuhan kita mengumpulkan 12 murid dan memberikan kepada mereka kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit, demikian juga Ia sudah memampukan orang-orang percaya di zaman ini untuk menyatakan segala kuasa dengan memberikan kepada mereka kuasa Injil air dan Roh. Yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa sementara tidak ada keperluan yang lebih besar dibandingkan dengan kesembuhan fisik di masa gereja mula-mula, situasi saat ini berbeda dengan di masa itu. Karena hati manusia di zaman ini, kebenaran Injil air dan Roh yang bisa menyembuhkan penyakit di dalam hati mereka lebih diperlukan dibandingkan dengan kuasa untuk menyembuhkan penyakit fisik. Zaman ini, dengan kata lain, adalah zaman di mana semua orang bisa disembuhkan dari penyakit dosa-dosanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Memang, inilah yang sudah kita nyatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Injil yang benar ini dengan memberitakan kuasanya ke seluruh dunia. Bahkan ada kebutuhan yang lebih besar di zaman ini bagi semua orang untuk memiliki iman yang bisa menyembuhkan semua orang yang siap untuk mendengar Injil dan mempercayainya. Kalau kita hanya memusatkan diri hanya kepada pelayanan kesembuhan, kita tidak akan bisa menggenapi amanat agung yang sudah diberikan Tuhan kepada gerejanya, karena semua orang kemudian hanya akan meminta kita menyembuhkan sakit jasmani mereka. Pelayanan kesembuhan yang demikian, bagaimanapun, bukan penggenapan kehendak Allah Bapa di surga. Seperti yang dikatakan sebuah pepatah, bahaya berlalu, Allah dilupakan. Kalau kita hanya menyembuhkan penyakit jasmani, tentu saja orang-orang akan datang mengerumuni Yesus. Tetapi seperti yang dikatakan pepatah di atas, kalau mereka sudah disembuhkan, mereka akhirnya akan meninggalkan Dia. Mereka juga hanya akan sedikit saja perhatiannya kepada apa yang sebenarnya terjadi, memiliki ketertarikan yang sepintas saja kepada pekerjaan Tuhan yang sudah menyembuhkan penyakit jiwa mereka. Kenyataannya, di antara orang-orang yang datang mencari penyelesaian masalah dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, hanya sedikit yang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang lebih mendesak, yaitu masalah jiwa mereka, yaitu masalah dosa-dosa dan pengampunan dosa mereka. Banyak orang berpikir sangat aneh bahwa kita yang percaya kepada Injil air dan Roh tidak sungguh-sungguh menyembuhkan orang yang sakit jasmani.
Tetapi yang harus Anda dan saya pahami adalah bahwa dengan memberi I love you, Holy Spirit. You sanctify my soul. In every day, I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with the power. I love you, Holy Spirit. You sanctify my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your hand. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed made me renew. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. I love you, Holy Spirit. You sanctify my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Follow me now. I need your anointed coming above. I love you, Holy Spirit. You sanctify my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. I feel your anointing made in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Oh, I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the make me renewed. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Upon me, it's easy and true. Once again. Oh, I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. I feel your spirit renewed. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth.